Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Abi Hileri dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di video ini saya akan membahas penelitian saya terkait efektivitas pembelajaran jarak jauh statistik dalam materi pembelajaran distribusi probabilitas diskrit pada masa COVID-19 pandemik ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran jarak jauh mata kuliah statistik dalam materi distribusi probabilitas diskrit pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitiannya adalah survei atau pengumpulan data secara langsung melalui kuesioner atau angket yang diberikan kepada responden melalui Google Form. Terkait data responden, sampelnya adalah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Riau Prodi Akuntansi S1. Total respondennya adalah 53. Survei ini dibuka dari tanggal 11 Juni 2021 hingga 17 Juni 2021. Pembahasan. Sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak. Kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sudah diberlakukan sejak bulan April 2020 sampai saat ini. Sederhananya, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Pembelajaran memiliki dampak positif dan negatif. Pengajar, siswa ataupun mahasiswa, dan seluruh pihak yang terlibat harus bijaksana dalam menyikapi pembelajaran daring yang sedang berlangsung di tengah pandemi ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil kuesioner. Yang pertama, platform mana saja yang digunakan pada mata kuliah statistik dalam pembelajaran daring? Dari data tersebut menunjukkan bahwa Google Classroom menduduki posisi tertinggi sebagai platform yang paling banyak digunakan dengan persentase 81,5%. Pertanyaan kedua, pada mata kuliah statistik ini, apa saja kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring? Sebanyak 66% responden mengalami kendala kesulitannya memahami materi saat pembelajaran daring ini, disusul oleh kendala jaringan yang tidak stabil dengan persentase 63%. Pertanyaan ketiga, metode pembelajaran seperti apa yang dilakukan dalam mata kuliah statistik melalui daring ini? Dari data menunjukkan sebanyak 43% responden mengakui bahwa metode pembelajaran yang paling banyak dilakukan adalah dosen menerangkan melalui media Google Meet atau Zoom. Pertanyaan keempat, apakah materi pembelajaran melalui daring ini dapat Anda pahami dengan baik? Dari data tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan responden memilih pertengahan atau bisa dikatakan lumayan dapat memahami materi, dan hanya 7,5% responden sangat memahaminya, sementara 1,9%-nya masih belum paham terhadap materi yang diajarkan. Pertanyaan kelima, berdasarkan materi tersebut, materi manakah yang benar-benar dapat Anda pahami? Dari data tersebut menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskrit adalah submateri yang paling banyak dapat dipahami oleh responden. Sementara submateri memahami konsep dan perhitungan distribusi probabilitas hipergeometris dan perhitungan distribusi Poisson dan rata-ratanya seimbang menempati posisi bawah sebagai yang paling sedikit dipilih. Pertanyaan keenam, bagaimana penilaian Anda terhadap penyampaian materi yang diberikan oleh dosen selama pembelajaran secara daring ini? Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebesar 7,5% responden merasa puas terhadap kinerja dosen dalam menyampaikan materinya. Pertanyaan ketujuh, berapa persen efektivitas pembelajaran secara daring dalam mata kuliah statistik ini? Tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan responden memilih skala persentase 61-80% dan merasa bahwa pembelajaran daring ini saat cukup terbilang efektif.
Pertanyaan ke-8, menurut Anda, mata kuliah statistik ini lebih baik dilaksanakan metode apa? Dari data tersebut diketahui bahwa 90,6% responden memilih luring sebagai metode pembelajaran yang paling baik dalam perkuliahan ini. Pertanyaan terakhir, jika Anda kesulitan memahami materi pembelajaran ini, apa yang akan Anda lakukan? Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tinggi yaitu sekitar 77,4% responden mengaku bahwa akan berdiskusi dengan teman jika kesulitan dalam memahami materi. Sementara 3,6% responden tidak melakukan apa-apa.